Saudara, selamat berjumpa dengan RHS Renungan Harian Sulung Fit at Home. Keluargaku, gerejaku. Biarlah iman kita bertumbuh dimulai dari keluarga kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sepanjang hari Engkau bimbing kami dengan baik, kami bisa istirahat dengan baik, dan Tuhan bangunkan kami di pagi hari ini untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang baru. Tuhan sertai dalam seluruh perjalanan hidup kami. Anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, dan kami yang bekerja, yang mencari pekerjaan, yang sakit, kiranya Tuhan berikan kekuatan dan Engkau pulihkan dengan baik. Putus asa Kau berikan kekuatan, semangat yang baru kembali dalam Tuhan untuk melakukan pekerjaan hari ini, melangkah hari ini bersama dengan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita sampai kepada minggu-minggu Advent kembali. Tema hari ini adalah respon kehadirannya. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21, saudara boleh baca dari 14 sampai 21, dan saya akan membaca ayat yang ke-21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Respon kehadirannya, respon terhadap kedatangannya. Apa yang kita lakukan ketika Allah itu datang menjadi manusia dan mencari menemukan kita. Saudara, bagaimana respon kita terhadap Natal? Bagaimana kita melihat bahwa Dia adalah Allah yang meninggalkan surga yang penuh dengan kemuliaan datang ke dalam dunia? Apa yang kita lakukan ketika Tuhan Yesus mengetuk pintu hidupmu, pintu hatimu? Apa respon kita? Saudara, bacaan kita tadi menceritakan bagaimana Yohanes memberikan satu ilustrasi di mana bangsa Israel memberontak melawan Allah dan Allah menghukum mereka. Muncullah ular-ular yang memagut mereka dan banyak yang mati. Tetapi di sana Musa diperintahkan untuk meninggikan ular, membuat ular ya dengan tembaga atau apapun yang bisa dibuat oleh Musa, seekor ular yang kemudian ular itu ditinggikan dengan tiang, dan dikatakan barang siapa semua umatnya yang melihat ular itu tidak akan mati sekalipun dipagut ular. Saudara, itulah peristiwa nyata yang ada di dalam perjanjian lama, dan ternyata itu saudara betul-betul menggambarkan sebetulnya siapa anak Allah yang datang ke dalam dunia. Allah yang menjadi manusia, ternyata anak Allah, anak manusia Tuhan Yesus itulah yang ditinggikan untuk memikul salib bagi Tuhan Juru Selamat dan Penebus kita. Dia ditinggikan, dan barang siapa melihat Dia, percaya kepada Dia, dia akan diselamatkan. Maka Yohanes mengatakan barang siapa melakukan yang benar, dia orang yang ada di dalam Allah. Saudara, apa yang dikatakan Yohanes? Dia berkata barang siapa melakukan yang benar, ya, melakukan yang benar, maka orang itu ada di dalam Allah. Dan apa saudara yang dikatakan melakukan yang benar itu? Yohanes menyebutkan ia datang kepada terang. Oh saudara, ternyata orang yang melakukan perbuatan yang benar dimulai dari orang itu datang kepada terang. Dan ketika dia sudah datang kepada terang, Yohanes menyatakan supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah.
Saudara, jelas bukan? Siapa orang yang benar? Orang yang benar datang kepada terang. Dan ketika dia datang kepada terang, maka seluruh perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang itu adalah perbuatan-perbuatan yang ada di dalam Allah. Dia menyatakan perbuatan-perbuatan Allah, yang artinya saudara bahwa terang itu yang dia cari, yang dia temukan, ternyata terang itu membuat dia yang hidup dalam kegelapan, maka kegelapan itu akan sirna. Kegelapan itu akan pergi, kegelapan itu akan hilang. Dari mana bisa mengusir kegelapan? Dari mana kita bisa membuang kegelapan? Satu, kalau ada terang. Betul saudara? Saudara pergi kemanapun, ada ruangan yang gelap pekat luar biasa. Bagaimana kegelapan itu bisa pergi? Kalau saudara datang membawa terang. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Yohanes. Terang itu menyingkirkan kegelapan yang ada di dalam dunia ini. Terang itu membuang segala kegelapan yang ada di dalam diri manusia. Maka Yohanes mengatakan ketika dia datang kepada terang, maka segala perbuatannya nyata dilakukan di dalam Allah. Yang artinya perbuatan-perbuatan gelap yang bukan dari Allah itu sudah dimatikan. Saudara, jelas semua perbuatan yang gelap, semua perbuatan yang berdosa, semua perbuatan yang menyakitkan, semua perbuatan yang tidak benar itu bukan dari Allah. Dan itu sudah dimatikan ketika terang itu datang. Oleh karena itu ketika terang itu datang, maka terang itu membuat seseorang melakukan perbuatan-perbuatan Allah. Jelas saudara, dia dalam terang, maka ketika manusia dalam terang yang dilakukan apa? Ya perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah, karena dia ada di dalam terang itu. Itulah yang dimaksudkan oleh Yohanes. Sekarang saudara, yang menjadi pertanyaan, apa respon kita terhadap kehadirannya? Ya, apa respon kita, tanggapan kita terhadap Natal? Apa respon saudara dan saya terhadap kedatangan anak Allah yang ditinggikan? Mari kita renungkan, ambil waktu sejenak, dan mari kita menjawab pertanyaan ini. Sudahkah saudara datang kepada terang? Sudahkah engkau datang kepada terang? Sudahkah saudara dan saya melakukan perbuatan-perbuatan Allah? Perbuatan-perbuatan yang dikehendaki Bapa dalam hidup kita. Itu bisa terjadi kalau engkau dan aku datang kepada terang. Saudara, satu pujian dari Bapak Niko menghantar kita bahwa ketika aku berbeban berat, ya, pujian ini mengatakan, kemana aku pergi? Aku datang kepada Yesus, gitu ya. Sehingga apa yang aku lakukan bukan dalam kegelapan lagi. Apa yang aku lakukan di dalam terang. Apa yang aku lakukan di dalam Allah. Karena aku datang kepada Allah. Apakah engkau saat ini berbeban berat? Sudahkah engkau datang kepada Yesus? Kenapa saudara? Karena dia memberikan damai, dia memberikan sukacita, dia memberikan kesejahteraan di dalam hati kita. Bahkan saudara, ketika engkau mengalami putus asa, seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi dalam hidupmu, sudahkah engkau datang kepada Yesus? Kenapa saudara? Dia akan bebaskan dan melepaskan engkau, dan engkau menjadi baru.
Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Biarlah Tuhan Yesus ada di dalam jalan hidupmu. Engkau cari terang itu, dan Tuhan akan menemukan engkau. Berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika engkau berputus asa, sudahkah engkau datang kepada Yesus? Dia bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Carilah dan temukanlah terang Natal sebagai respon kita terhadap kehadirannya. Marilah di dalam minggu-minggu Advent ini kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepada terang itu dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih di dalam minggu-minggu Advent ini firman-Mu terus menjelaskan kepada kami bahwa Engkau memanggil kami untuk bisa hidup menjadi orang yang benar. Dan apa yang dilakukan oleh orang yang benar, yaitu datang kepada terang, datang kepada Tuhan Yesus. Karena pada saat kami datang kepada terang, kami datang kepada Tuhan Yesus, maka seluruh perbuatan kami, hati kami, pikiran kami, apapun yang kami lakukan ada di dalam Allah, Bapa kami. Tuhan, kami pasrahkan hari ini pekerjaan yang kami lakukan, studi sekolah anak-anak kami, ataupun apapun yang kami minta kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami minta dalam iman yang tetap percaya bahwa apa yang kami kumpulkan, apa yang kami minta, apa yang menjadi beban berat dalam hidup kami, Engkau akan menyediakan semuanya ketika kami ada di dalam terang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hari ini di dalam tangan tuntunan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sampai bertemu yang datang RHS Renungan Harian Sulung Faith at Home. Keluargaku, gerejaku. Tuhan memberkati.